Oke, share screen saya kelihatan atau tidak? Terlalu kecil, Pak, gak kelihatan. Kurang jelas, Pak. Bisa dideketin, bisa dideketin. Kelihatan cukup nggak? Kelihatan, Pak. Pak, cukup. Iya, udah bisa, Pak. Cukup, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Agri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Selamat pagi. Oke, hari ini pertemuan pertama pada mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Apa namanya? Teman-teman Agri ini ada 20 berapa ya tadi? 20 berapa? 25 apa 24? Segituan, Pak. 24, 25. Ya sekitar itulah ya. Nah, ya. Kurang lebih lah, Pak. Apa namanya? Cuma yang baru hadir di sini ada 12 orang. Nah, ini mohon izin nanti saya rekam biar nanti teman-teman yang lain bisa mengakses ulang begitu ya. Biar kalau yang ketinggalan ya bisa tetap tahu apa yang disampaikan hari ini. Mohon izin ya. Siapa? Oke. Nah, sebelumnya terima kasih. Dan pertemuan pertama seperti biasa kita akan membahas kontrak perkuliahan mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Jadi paling tidak pada hari ini teman-teman mengetahui apa yang mau dipelajari selama 1 semester ke depan. Nah, yang saya share itu, ini paling tidak materi-materi yang akan saya sampaikan mulai minggu depan berarti. Nah, terus kemudian untuk praktikum, itu mulainya paling tidak setelah ada perkuliahan, gitu ya. Jadi, kita kuliah dulu, nanti praktikumnya mengikuti. Jadi tidak bisa kuliah praktikum. Tentu ada materi-materi yang tidak harus ada praktikumnya. Tapi ada beberapa materi yang praktikumnya jadi banyak. Jadi nanti teman-teman untuk praktikum bisa menyusul setelah perkuliahan. Paham ya sampai sana? paham, Pak. Nah, terus saya coba sampaikan apa yang mau kita pelajari. Apa yang mau kita pelajari selama 1 semester ke depan. Pertama ini bisa dilihat di screen ya. Ada arti penting pengendalian. Pengendalian apa maksudnya? Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman. Sesuai dengan mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Jadi bagaimana kita bisa melindungi tanaman dari serangan-serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Kenapa penting dan apa hubungannya dengan agribisnis begitu? Nah, ini yang nanti kita akan pelajari.
meskipun teman-teman kuliah di agribisnis, tentu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman, teman-teman juga harus mengetahui karena akan sangat berpengaruh begitu ya. Terus kemudian ada yang kedua, kehilangan hasil dalam perlindungan tanaman. Nah, kehilangan hasil ini yang justru harus teman-teman minimalkan. Bagaimana proses budidaya itu dapat dilakukan dan menghasilkan hasil sebanyak-banyaknya dan kehilangan hasil yang sedikit-sedikitnya. Nanti kita pelajari itu. Terus kemudian yang ketiga, ada dasar kebijakan perlindungan tanaman Indonesia dan keamanan pangan. Ini berkaitan dengan kebijakan yang ada di negara kita berkaitan dengan kebijakan perlindungan tanaman. Dan keamanan pangan ini biasanya dengan Organisasi Keamanan Pangan Dunia. Nanti kita bahas itu. Terus kemudian pertemuan keempat, ada konsep munculnya gangguan. Kenapa kemudian pada tanaman itu muncul gangguan? Nah, konsepnya ada banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Terus kemudian di pertemuan kelima, ada macam organisme pengganggu tanaman. Ini apa saja yang kita akan bahas? Salah satu atau salah tiganya, hama, penyakit, dan gulma. Kalau di agro itu jadi mata kuliah yang berbeda. Nah di agri ini jadi dalam satu mata kuliah. Jadi teman-teman belajarnya bisa lebih banyak. Terus kemudian pertemuan ke-6 ada cara organisme menyebabkan gangguan pada tanaman. Jadi bagaimana hama menyebabkan gangguan. Bagaimana penyakit menyebabkan gangguan. Bagaimana gulma menyebabkan gangguan. Itu juga akan kita bahas nanti satu-satu. Di pertemuan ke-7 nanti biasanya saya akan review sebagai persiapan untuk ujian tengah semester. Terus ujian, dan mulai ke pertemuan 9. Ada ragam metode pengendalian. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Nanti kita bahas itu. Nah ini di sini akan mulai banyak praktikum. Jadi praktikum setelah UTS itu lebih banyak daripada sebelum UTS. Terus ada pengendalian secara undang-undang dan pemuliaan. Ini kita bahas. Terus kemudian pengendalian kultur teknis. Ada pertemuan 11 dan 12. Sebenarnya ini lebih banyak karena pada pengendalian kultur teknis itu metodenya banyak. Kita bahas 2 pertemuan. Di pertemuan ke-13 ada pengendalian fisik dan mekanik. Ini juga sama. Ada beberapa metode pengendalian. Pertemuan ke-14 ada pengendalian biologis atau pengendalian hayati. Ini kita pelajari juga. Nah, di pertemuan terakhir itu ada pengendalian kimiawi atau secara kimia menggunakan pestisida. Ini pengendalian yang mayoritas dilakukan oleh petani begitu ya. Atau mungkin ini yang lebih teman-teman kenal begitu mengenai pengendalian OPT pakai apa? Pestisida ya. Padahal ada metode-metode lain selain penggunaan pestisida yang akan kita pelajari nanti. Nah, sudah ke-15 ujian sudah. Baru 10 menit udah UAS lagi nah. Jadi ini materi-materinya yang nanti akan kita pelajari. Terus kemudian mengenai penilaian, ini sudah baku saya kira. Jadi nanti penilaian itu terdiri dari ini, sikap ada 30%, UTS, tugas, dan UAS yang akan menghasilkan total 100% daripada penilaian. Ini mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan bisa dilaksanakan gitu. Nah, nilai mutunya sama, ini karena standar dari universitas.
Nilai mutunya A itu lebih besar sama dengan 85. Jadi 85 baru teman-teman dapat nilai A. Dan selanjutnya B, C, D, dan E. Kalau yang D itu nanti bisa saya sarankan mengulang. Kalau yang E itu saya wajibkan begitu. Tapi untuk menghindari itu ke depan nanti setelah ujian teman-teman harus proaktif begitu ya. Misalkan setelah ujian langsung konfirmasi Pak nilai gimana? Apakah perlu perbaikan atau cukup? Nah, biasanya nanti kalau yang agak bawel begitu ya. Nah, saya senang tuh nanti. Jadi saya akan ngebut meriksa gimana hasil ujian teman-teman. Sehingga teman-teman tidak perlu mikir di akhir. Jangan sampai setelah UAS baru ketahuan nilainya D atau E. Itu agak susah nanti. Apalagi kalau udah yudisium misal, sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi paling tidak di perjalanan nanti setelah UTS misalkan, teman-teman bisa mulai proaktif tadi ya. Itu untuk perkuliahan. Kalau untuk praktikum nanti saya bisa bagikan nanti mungkin ke ketua kelas ya, saya share panduan praktikumnya. Di sana ada paling tidak seluruh praktikum berkaitan dengan metode pengendalian yang bisa dilakukan. Nah, ini juga saya masih komunikasi dengan program studi, apakah praktikumnya nanti bisa di kampus atau harus tetap di rumah. Saya sudah siapkan 2 skemanya. Jadi kalau teman-teman di rumah juga nanti tetap bisa praktikum dengan panduan yang saya berikan. Kalau di kampus, ya nanti teman-teman tinggal ke kampus. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, teman-teman Agri ini semuanya di Tasik semua atau ada yang dari luar Tasik? Kebanyakan di Tasik, Pak. Tasik ya? Tasik, Pak. Tasik kota, Pak. Tasik Kabupaten, Pak. Nah, oke. Nah, paling tidak nanti kalau diizinkan pun misalkan praktek di kampus, maka yang dekat itu boleh praktek di kampus. Kalau yang jauh, boleh nanti kita pandu untuk praktikum mandiri di kediaman masing-masing gitu, di domisili. Atau yang dekat juga misalkan, Pak saya dekat dari kampus tapi mau praktikumnya di rumah, itu saya persilakan. Dengan kondisi hari ini yang kita masih diharuskan jaga protokol kesehatan, maka kita pun harus berpikir bagaimana praktikum bisa dijalankan meskipun itu di kediaman masing-masing. Jadi teman-teman juga jangan ngotot, pengen ke kampus pokoknya. Udah di kampus nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi lebih baik di rumah tapi ngapa-ngapain gitu. Yang penting nanti panduan praktikum saya berikan sesuai dengan kondisinya. Jadi saya kasih praktikum misalkan harus di rumah, maka kelengkapan alat dan bahannya pasti yang ada di rumah. Gitu. Saya nggak bakal minta praktikum di rumah, terus teman-teman harus nyari bahan-bahan yang sulit didapatkan. Nah, itu tidak mungkin. Jadi saya juga berupaya bagaimana teman-teman yang di rumah bisa praktikum dengan bahan dan alat yang ada di rumah. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ini juga kehadiran daripada perkuliahan dan praktikum. Nanti teman-teman harus mengupayakan bisa hadir sesuai jadwal begitu ya. Jam 7, minggu depan mungkin kita mulainya jam 7 ya. Hari ini karena ada tadi ketua kelas nanya Milangkala, saya kira Milangkalanya jam 7, jam 8, ternyata jam 10. Jadi minggu depan insya Allah kita masuk jam 7 sesuai jadwal. Jadi teman-teman di rumah juga harus tahu
jam 7 hari Senin itu ada jadwal kuliah saya, begitu. Jadwal kuliah kita. Jangan sampai tempo hari pernah ada alasannya, Pak, mohon maaf, jam 7 saya jadwal buka toko, jadi nggak bisa kuliah. Nah, itu alasan yang sebenarnya nggak bisa diterima, begitu ya. Teman-teman kan ada kuliah, ada jadwal kuliah. Jadi sudah barang tentu jam 7 itu jadwal kuliah. Terus kemudian kalau misalkan jadwal jam berapapun, misalnya, mohon maaf, misalnya saya disuruh dulu. Nah, itu juga harus dikomunikasikan ke orang tua, ke keluarga yang ada di rumah misalkan. Teman-teman punya jadwal kuliah hari apa, jam berapa, maka mohon untuk tidak diganggu begitu. Nah, orang pasti paham. Keluarga pasti paham, oh iya anaknya lagi kuliah. Orang anak SD aja kan sekarang online ya kuliahnya. Tahu jam berapa kuliah, maka yang dilarang main gitu. Waktunya sekolah, maka teman-teman pun juga harus lebih dari itu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini untuk perkuliahan atau praktikum? Ini Silakan. Pak, untuk yang apa? Kan tadi ini teman-teman ada yang telat ya Pak. Dan mereka Ya. gak bisa masuk, itu jadi gimana Pak? Oke, nggak masalah. Nanti saya share rekamannya ke teman-teman. Untuk pertemuan pertama, saya saya ampuni. Bukan, nggak apa-apa maksudnya. Yang penting nanti teman-teman untuk pertemuan pertama ini tahu apa yang akan kita pelajari mulai dari minggu depan, begitu ya? Paham ya? Ya, paham Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti saya share pertemuan hari ini ke teman-teman yang lain. Karena kita kan belum masuk ke materi maksudnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Pak, berarti Pak, jika yang telat otomatis gak masuk, Pak, itu. Bisa begitu, tapi enggak juga. Tetap bisa masuk. Cuma kan ini perlu izin masuknya gitu. Kalau lagi presentasi itu agak susah. Ya, sekarang saya presentasinya udah, saya bisa mengizinkan masuk-masuk nih semuanya. Jadi ke depan kalau udah presentasi itu susah kalau mau masuk. Paham ya? Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, Pak. Iya, Paham. siap, Pak. Paham, Pak. Oke, ini juga udah pada masuk kan, karena saya udah nggak presentasi, udah nggak share screen maksudnya. Ke depan kalau pas sudah kasih materi, itu susah mau terima yang baru masuk. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa masuk lebih awal. Tadi seperti Syarif yang pertama nih harusnya dapat hadiah ya. Giveaway. Ya, jadi maksudnya hadir sebelum jamnya dimulai. Itu akan lebih enak. Jadi teman-teman sudah bisa masuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Cukup, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Siap, tidak, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. 17. Ada lagi yang mau masuk nggak nih? Kalau tidak, untuk pertemuan kali ini pengantar ya, paling tidak. Kalau teman-teman sudah paham, maka kita akan ketemu pada perkuliahan pertama, materi pertama, itu minggu depan jam 7. Paham semuanya ya? Iya Pak. Paham. Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, bagus. Nah, jika tidak ada yang mau didiskusikan lagi, maka untuk pertemuan pagi ini
Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan kalau yang mau live live meeting ya. Siapa? Ya Pak. Baik. Siap. Bapak izin bertanya. Oh iya, monggo silakan. Kalau minggu besok praktikumnya ke kampus apa enggak? Untuk praktikum nanti saya kabar ke ketua kelas ya. Oh iya Pak, makasih. Oke, sama-sama.